Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, Bapak, Ibu-ibu, jamaah kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini kami ingin memberikan informasi ya terkait dengan katakanlah diskusi panel yang dilaksanakan hari Ahad di Hotel Pangeran kemarin, yang diselenggarakan oleh Rumah Quran Ahlul Quran ya. 1 dekade Rumah Quran Ahlul Quran. Jadi Rumah Quran Ahlul Quran ini mengangkat diskusi panel yang bertemakan tentang hafiz Quran ataupun anak-anak kita yang menghafal Quran itu kolerasinya ataupun efeknya kepada hablum minan nas sebenarnya ya. Kecerdasan emosional bermasyarakat, berinteraksi dengan lingkungannya, kira-kira seperti itulah temanya. Kemudian ada beberapa informasi juga yang kami kira ini sangat penting dan informasi bagus untuk para orang tua yang sudah berjuang untuk menjadikan anaknya menjadi penghafal Quran ya. Yaitu ada jalur prestasi bagi anak-anak yang memiliki hafalan, itu bisa masuk baik ke UNP ataupun ke UNAN seperti itu. Baik. Kita mungkin kami mungkin menyampaikannya santai saja ya Bapak Ibu sekalian. Jadi diskusi kemarin menghadirkan beberapa narasumber ya, perwakilan dari pemerintah yaitu Pak Gubernur yang diwakili oleh Pak Eka, kemudian perwakilan dari UNP juga, perwakilan dari UNAN, dan perwakilan dari universitas lainnya ya, menyampaikan materi yang diamanahkan kepada masing-masing narasumber seperti itu. Baik, informasi yang menurut kami penting untuk disampaikan, yang pertama itu Bapak Ibu sekalian, bahwasanya bagi anak kita yang memiliki hafalan 10 juz itu bisa lulus testing masuk ke UNAN semua jurusan ya. Jadi semua jurusan ini disampaikan oleh pemateri perwakilan dari UNAN. Itu minimal 10 juz. Cuma hal yang ingin kami tegaskan kembali, dan ini juga sudah menjadi prinsip kita dari awal, bahwasanya menghafal itu ya memang harus ditekuni seperti itu. Menghafal Al-Quran bukan hanya sekedar targetnya wisudah ataupun mendapatkan sertifikat. Itu sudah kita tegaskan. Makanya dari awal anak-anak memang sudah kita didik untuk menghafal, sebenar-benar menghafal, murni menghafal, bukan hanya untuk kepentingan sesuatu, kepentingan bla bla segala macamnya. Anak yang sebenarnya belum layak untuk diwisuda 1 juz, katakanlah itu diwisuda. Karena faktanya memang ada seperti itu, tidak bisa kita pungkiri, fakta yang demikian itu banyak sekali. Hanya karena pertimbangan bla 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 bla, jadi anak yang belum layak untuk wisuda 1 juz itu diwisuda. Dan ini menurut kami sangat tidak layak untuk dilakukan oleh Rumah Quran ya. Maka mulailah kita untuk mendidik dan menanamkan budaya katakanlah jujur seperti itu ya, sesuai dengan kemampuan anak saja. Kita sebagai guru berusaha untuk membimbing anak supaya mereka mencapai target hafalannya seperti itu.
Dan menurut kami 10 juz untuk anak yang berumur sekarang, katakanlah SD, itu bukan mustahil, itu bukan hal yang katakanlah hal yang sulit seperti itu ya. Ketika ada komitmen dari guru, pengurus, dan juga orang tua, maka insya Allah target seperti itu sebenarnya bisa dicapai. Jadi minimal 10 juz. Artinya apa, Ibu sekalian? Yang dikuotakan nanti kan ada kuotanya sekian orang dari kuota tahfiz tersebut. Yang mendaftar sekian dan yang terima sekian, tentu diseleksi lagi. Tidak serta-merta semuanya diterima seperti itu. Melihat berapa persen yang dikuotakan oleh pihak kampus seperti itu. Kemudian dia harus punya sertifikat. Dan kami sudah konfirmasi dan sudah dijelaskan, menurut kami penjelasannya juga cukup jelas, bahwasanya sertifikat itu boleh dikeluarkan oleh rumah Quran, baik rumah Quran itu katakanlah yang sudah bentuk yayasan ataupun tidak, itu boleh. Pokoknya ada sertifikatnya bahwasanya mengatakan anak ini hafal 10 juz seperti itu. Tetapi dengan catatan sertifikat ini tidak serta-merta pihak kampus menerima seperti itu. Masih ada nanti tes yang diselenggarakan oleh pihak kampus untuk menguji apakah sertifikat itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini yang kami katakan. Sebenarnya sertifikat itu penting, perlu. Tetapi seharusnya sertifikat itu memang benar-benar mewakili kemampuan daripada anak-anak kita. Kalau tidak seperti itu, anak kita yang kasihan. Seperti itu ya. Maka mulai sekarang yang ada niat untuk menghafal supaya dapat sertifikat, luruskan niatnya, bahwasanya tujuannya bukan itu ya. Tujuan menghafal itu ya memang murni lillahi ta'ala karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun sertifikat pasti mengikut seperti itu ya. Jadi insya Allah semua rumah Quran bisa mengeluarkan sertifikat ya. Baik dia yang sudah bentuk yayasan ataupun yang belum, boleh. Dan sertifikat itu nanti bisa diterima dengan catatan tentu semuanya juga harus dites ulang. Yang melakukannya adalah para tim yang sudah ditunjuk oleh kampus seperti itu. Jadi mungkin itu saja informasi terkait itu. Kemudian ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan lagi terkait diskusi, dan ini juga ingin kami sampaikan, tetapi karena keterbatasan waktu dan banyaknya peserta diskusi yang ingin menanggapi, dan ini tentunya positif, adalah menurut kami bahasa yang mengatakan bahwasanya jangan terputus di menghafal saja, jangan terputus di memperbaiki bacaan saja, jangan terputus di menghafal saja, tetapi juga harus paham maknanya. Ini bahasa ini bagi orang yang mohon maaf yang belum terjun langsung bagaimana proses untuk memperbaiki bacaan anak-anak dari nol, kemudian membimbing anak-anak menghafal dari nol, seolah-olah orang yang tidak paham ini maka mereka akan dengan mudahnya mengatakan pernyataan seperti ini. Padahal tidak semudah itu. Bukan kita katakan memahami Al-Quran itu tidak penting, bukan seperti itu konteksnya, tidak itu. Kita tidak sedang membahas itu. Yang ingin kita katakan adalah tahsin, memperbaiki bacaan, itu adalah satu ruang lingkup. Yang ini bukan hal yang sederhana. Tidak sesederhana yang kita bayangkan, ibu sekalian, bapak-bapak jamaah dan sekalian. Memperbaiki bacaan anak itu tidak sesederhana yang kita bayangkan. Apalagi kita ingin menerapkan standar sanad, katakanlah seperti itu, standar yang betul-betul bagus, bukan hanya sekedar formalitas. Dan kami sudah rasakan itu. Baik dia umur ada anak ataupun umur dewasa, bagaimana susahnya. Maksudnya gini, PR khusus di Kota Padang, itu selevel memperbaiki bacaan itu masih PR besar bagi kita. Masih banyak orang yang belum bagus bacaannya, ibu sekalian. Kami bicara tentang fakta. Dan bahkan kami membuka rumah Quran, itu sengaja kami rekam supaya tidak terjadi fitnah di kemudian hari. Kenapa?
Faktanya adalah anak-anak yang sudah mengaku di wisuda, ini sebenarnya di video sebelum-sebelum ini juga sudah pernah kami singgung. Di wisuda suatu lembaga Al-Quran, kami tidak sebutkan. Ketika kita tes Bapak-Bapak Ibu sekalian dengan standar yang bagus tentunya, ini rumah Quran. Rumah Quran konteksnya adalah fokus kepada perbaikan bacaan. Ya. Kalau nanti kita bicara tentang bidang lain, katakanlah bahasa Arab, ya buka saja nanti rumah bahasa Arab gitu. Yang khususnya dia spesialis memperbaiki bahasa Arab, dan kami yakin memperbaiki bahasa Arab itu kan bukan hal yang mudah. Kalau kita ingin benar-benar memperbaiki bahasa Arab. Nah, fakta yang kami dapatkan di lapangan Ibu sekalian, yang mereka mengaku sudah wisuda Al-Quran, itu ketika membaca ta'awuz saja. Kami garis bawah ya. Yang membaca ta'awuz saja, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, itu sudah banyak melakukan kesalahan, dan itu bukan kesalahan khafi, kesalahan jali. Ini fakta yang kami dapati, dan fakta yang kami dengarkan keluh kesah daripada teman-teman yang memiliki komitmen untuk betul-betul menerapkan prinsip-prinsip ilmu tajwid, juga mereka hal yang sama seperti itu. Dan beberapa kami juga pernah berpengalaman mengajar di beberapa rumah Quran. Ini masalahnya itu. Di huruf ain saja, di a'u saja dia masih sudah bermasalah. Bagaimana kita bicara tentang jenjang yang lebih baik? Nah, jadi rumah Quran ya porsinya beda gitu. Itu makanya disebutkan rumah Quran. Nanti beda lagi. Kalau TPQ ya memang dia pegang semuanya. Dipegang semua mata pelajaran dengan waktu yang ada gitu. Adapun rumah Quran namanya juga rumah Quran. Dia spesialis untuk memperbaiki tahsin dan tahfidz. Kalau nanti ada lembaga yang ingin memperbaiki pemahamannya ya silahkan buka seperti itu. Jangan lupa kita sekarang bicara dalam konteks rumah Quran. Gitu ya. Bukan bicara dalam konteks yang lebih luas. Jadi ini perlu kita pahami. Kami ingin katakan bahwasanya tidak sesederhana yang kita pikirkan bagaimana cara memperbaiki tahsin bacaan anak saya. Tidak sesederhana yang dibayangkan. Kami bicara dalam konteks anak-anak. Juga terjadi beberapa dan beberapa kali dan banyak, baik di rumah Quran yang sedang kami kelola sekarang, ataupun kami pernah dulu mengajar di lembaga Quran yang cukup terkenal di Kota Padang, bahwasanya mereka yang mengaku hafalannya 5 juz, baru dites di Al-Fatihah saja itu bermasalah di panjang pendek, belum konsisten, kefasihan daripada makharijul huruf dan sifatul huruf itu juga belum bagus, masih perlu diperbaiki dan seharusnya bisa diperbaiki. Nah, belum lagi nanti dia belum paham tentang kaidah-kaidah umum saja, kaidah-kaidah umum. Kenapa ini 2 harakat? Kenapa ini 4-5 harakat? Kenapa ini 6 harakat? Kenapa ini dengung? Konsistensi dengung. Ini kaidah-kaidah yang bukan wow, ini kaidah umum, kaidah dasar daripada ilmu tajwid, dan itu mereka tidak kuasai, dan ini dilakukan oleh mereka yang sudah mengaku diwisuda oleh beberapa lembaga. Ini PR kita di sini. Makanya kami sangat tidak setuju ketika ada bahasa yang seolah-olah membandingkan atau bahasa yang seolah-olah menyederhanakan permasalahan tahsin ini dan tahfidz ini dan mengatakan yang lebih penting adalah memahami. Kami sangat tidak setuju itu. Seharusnya kita gunakan bahasa bagi yang faham ya, bahwasanya tahsin ini sangat penting dan banyak dalil Al-Quran dan banyak hadis Rasulullah yang mengatakan pentingnya memperbaiki bacaan. Dan juga tahfiz, menghafal Quran itu sangat penting, dan ini bukan pekerjaan yang sederhana jika Anda memang termasuk orang-orang yang berkecimpung di dalamnya. Ini sama-sama penting, dan memahami Al-Quran itu juga penting. Semuanya penting, tidak perlu untuk dibanding-bandingkan. Menurut kami ini bahasa yang relevan untuk kondisi Kota Padang secara umum saat ini. Kami sebagai aktivis Al-Quran yang berusaha untuk menerapkan standar sanad kepada anak-anak kami. Yang bukan hanya sekedar indah terdengar bacaannya oleh orang awam, tetapi adalah ikhraju kulli harfin min makhrajihi ma'itai haqqahu wa mustahaqqahu. Kemampuannya untuk mengucapkan setiap huruf sesuai dengan makharijul hurufnya dan memberikan hak dan mustahak, yakni sifatul huruf. Itu yang paling penting. Standar daripada mahir Al-Quran itu kan bukan hanya sekedar terdengar oleh orang awam. Terdengar indah itu penting.
Tetapi kefasihan daripada mengucapkan huruf itu, ini bukan hanya sekedar penting, tetapi adalah kewajiban bagi kita. Nah, ini perlu kami sampaikan. Dan ini sering sekali kami sampaikan. Bahasa-bahasa yang membandingkan dan seolah-olah menganggap tahsin dan tahfiz itu tidak penting, menurut kami ini tidak layak dikeluarkan oleh orang-orang aktivis-aktivis tahsin dan tahfil. Guru-guru tahsin dan tahfiz tidak mungkin, karena tidak sesederhana yang dibayangkan memperbaiki itu. Dan ingat sekali lagi, kami tidak pernah meremehkan tentang betapa pentingnya memahami Al-Quran. Tidak pernah. Kami mengatakan itu jenjangnya ada, ruang lingkupnya ada. Jika kita ingin buka kelas juga tidak bisa dicampur-campur, buka kelas tafsir, buka kelas bahasa Arab, dan kami yakin ini bukan kelas sederhana. Sehingga tidak bisa dicampur-campur, tidak bisa sambil-sambilan jika kita ingin bekerja secara profesional seperti itu. Ini fakta. Kami buka lagi, Bapak-bapak Ibu sekalian, itu dalam konteks anak-anak, belum dalam konteks orang dewasa. Yang mereka selama ini bacaan mereka sudah bagus. Ternyata itu, kita tes di Al-Fatihah saja, itu masih banyak melakukan kesalahan jeli. Membedakan ain belum tentu dia. Zu yang seharusnya huruf zal dibaca zu, dibaca huruf zai. Huruf ha besar dibaca huruf ha. Kesalahan-kesalahan ini masih juga dilakukan oleh orang dewasa umum. Dan bahkan, mohon maaf nih, kami juga termasuk guru yang mengajar, sudah lama mengajar mahasiswa UIN. Mohon maaf, kami tidak merendahkan ya. Kami tidak merendahkan, tapi kami bicara fakta supaya membuka daripada wawasan kita. Kami mengajar mahasiswa UIN, mengajar mahasiswa Staifik, tapi kami tidak tahu dia jurusan apa ya. Yang jelas kami mengajar itu. Kesalahan-kesalahan jali itu masih banyak dilakukan. Hurufnya masih belum duduk, sifatul huruf masih belum duduk, panjang pendek belum duduk, harus diperbaiki. Harus ditalaki, kita punya metode buku talaki, belajar dari awal. Ini fakta. Bahkan mereka yang sudah mengaku pernah punya hafalan 30 juz dari Staifik, itu juga masih perlu belajar. Itu saking hebatnya, saking besarnya jiwanya. Sehingga kami ingin mengatakan, jangan menyederhanakan masalah tahsin dan tahfil. Tidak sesederhana itu kalau betul-betul kita ingin menerapkan standar sanad, standar yang betul-betul terjaga bacaannya seperti itu. Kecuali hanya sekedar formalitas saja ya bisa. Setiap tahun kita wisuda anak kita, sekian juz. Setiap tahun harus wisuda sekian, itu bisa saja dipermudah. Tapi kan tujuan kita bukan itu. Sudahlah, sudah cukup banyak orang-orang yang mengaku sudah wisuda. Cukuplah anak-anak kita yang sudah mengaku di wisuda 1 juz, 2 juz, ternyata bacaannya belum bagus, dan bahkan bacaannya saja belum bagus, bagaimana dengan kekuatan hafalannya? Ini yang ingin kami sampaikan, Bapak-bapak Ibu sekalian. Jadi, mari kita menerapkan kesadaran dan menggunakan bahasa untuk tidak membanding-bandingkan itu. Semuanya penting. Semuanya penting. Dalilnya ada. Iqra'ul Quran, baca olehmu Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca olehmu Al-Quran. Al-mahiru bil Quran, orang yang mahir membaca Al-Quran. Konteksnya juga membaca Al-Quran. Mahir membaca Al-Quran bersama para malaikat. Atau Imam Jazari rahimahullah, dalam matan Jazari mengatakan, wal akhju bit tajwid hatmun lazimu man lam yusahhihil qur'ana asimu li'annahu bihil ilahu anzala wa hakaza minhu ilaina wasala. Baca Al-Quran dengan tajwid hukumnya wajib. Barang siapa yang tidak membaca Al-Quran dengan tajwid, dia berdosa. Li'annahu bihil ilahu anzala, karena Al-Quran diturunkan dengan tajwid. Wa hakaza minhu ilaina wasala, dan Al-Quran itu datang kepada kita ya bertajwid, bukan sembarang bacaan. Bahkan ulama merumuskan ada 2 hukum tentang mempelajari Al-Quran. Yang pertama, fardu ain, membaca Al-Quran dengan baik dan benar, paling tidak melakukan kesalahan jali, itu kewajiban kita masing-masing, wajib bukan sunnah. Dan memahami Al-Quran baik secara dirayah dan riwayah itu fardu kifayah, maksudnya harus ada orang-orang yang faham secara dirayah dan riwayah dalam lingkungan itu. Kalau tidak, maka semuanya berdosa berjamaah. Dan dosa itu, fardu kifayah ini akan batal
Ketika ada orang yang faham datang di suatu kaum itu orang-orang yang faham ilmu tajwid baik secara praktik dan secara teori. Nah, bagaimana kita ingin menyederhanakan ini? Kita kan dalam konteks bicara ruang lingkup rumah Quran. Kita bicara dalam konteks tahsin dan tahfil. Kalau kita ingin bicara dalam konteks lain, katakanlah memahami Al-Quran, tidak cocok, tidak nyambung. Kita harus buka kelas lain. Ya bukalah bahasa Arab. Bagus sekali. Tidak pernah kita mengatakan kelas bahasa Arab tidak bagus. Tidak pernah. Bagus sekali. Tapi pertanyaannya adalah, apakah layak untuk kita banding-bandingkan mana yang lebih penting? Kan tidak layak. Kemudian untuk memahami Al-Quran, bagus sekali buka kelas tafsir. Silahkan, tidak ada masalah. Buka kelas tafsir, dan itu bagus sekali. Nah, seperti itu ya. Yang akan jadi masalah ketika ada bahasa membandingkan dan menganggap permasalahan tahsin ini begitu sederhana. Mohon maaf nih, Bapak Ibu sekalian. Ingin kami sampaikan, karena kami terlalu tidak setuju sekali bahasa yang seperti ini. Mohon maaf, mereka yang mengaku MA dalam bidang agama, katakanlah doktor ataupun profesor, yang mereka tidaklah mendalami ilmu tahsin tajwid ini, ketika membaca salam saja sudah salah. Belum lagi kita dengar bacaannya ketika dia salat jadi imam. Nah, itu selevel profesor doktor itu. Ingin lagi kami tegaskan bahwasanya tahsin ini adalah disiplin ilmu yang berbeda. Siapapun dia, ketika dia tidak mendalami ilmu ini, maka bacaannya tidak bagus. Latar belakang pendidikan apapun dia, ketika dia menyempatkan diri untuk berguru kepada guru yang bagus, yang bersanad, maka bacanya akan bagus. Dan ini fakta di lapangan. Jadi memang harus belajar. Dan kita harus paham konteks yang sedang kita bicarakan. Kalau Bapak Ibu sekalian tidak percaya, silahkanlah. Dan kami yakin bagi Anda yang hatinya lunak juga pernah merasakan dan menjumpai permasalahan yang seperti ini. Mereka yang mengaku dia hebat dalam bidangnya, ya tidak ada masalah, wajar saja. Dia hebat dalam bidang fikih, dia hebat dalam bidang akidah, dia hebat dalam bidang retorika, bahasa dan segala macamnya. Tetapi pas ketika dia disuruh imam, bacaannya banyak salah. Memang banyak salah. Tidak bisa dipungkiri dan kesalahannya kesalahan jeli. Adapun mereka yang bagus dalam bidangnya kemudian dia mendalami ilmu tajwid, tentu ini yang lebih bagus sekali. Ataupun mereka yang mendalami ilmu tajwid dia mendalami ilmu lain, ini yang juga penting sekali. Semuanya bagus, semuanya penting. Ibu sekalian seperti itu ya. Jadi itu yang ingin kami sampaikan kepada kita semua, bahwasanya bagi Anda, sahabat-sahabat kami sekalian, para pejuang Al-Quran yang sudah bersusah mengajarkan tahsin, Anda pasti faham betul apa yang kami sampaikan. Tapi bagi Anda yang katakanlah Anda juga bergerak dalam bidang lain, tapi Anda tidak terlalu mendalami bagaimana tahsin ini, maka bahasa-bahasa untuk meremehkan tahsin dan tahfiz itu pasti keluar dari lisan Anda. Dan mohon maaf, saya rasa bahasa seperti itu tidak layak untuk kami sampaikan dan untuk kita sampaikan bersama. Demikian yang ingin kami sampaikan. Mohon maaf atas kata-kata yang tidak layak, yang terlanjur untuk kami sampaikan, karena menurut kami ini penting. Dan mudah-mudahan bahasa-bahasa yang kami sebutkan tadi tidak lagi terulang dalam kesempatan dan waktu lainnya. Segala sesuatu yang datang dari lisan kami dan itu bentuk kesalahan, itu datangnya dari kami pribadi. Adapun kebenaran yang kami sampaikan itu datangnya dari Allah. Untuk itu kami mohon maaf dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.